Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Hari ini kami bersyukur kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami, berkumpul bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, kami mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menaikkan syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau sendiri yang memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah kami dapat boleh berjalan dengan baik. Ini kami umat-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau memuliakan nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sungguh tak terukur kasih setia-Mu bagi setiap kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau tak mati gantikan diri.
berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh berikan tos kiri kanan dan katakan, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Indonesia Timur, sekarang lagu dari kota tercinta kita, Jakarta. Yang lagunya dimana mengingatkan kita bahwa kita harus lebih rajin dan giat lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena satu-satunya jalan keselamatan hanya dalam Yesus. Darah Yesus yang tercurah yang memberikan keselamatan bagi kita semua.
Tuhan. Baca Abrah, dari pagi sampai malam kita merenungkan firman Tuhan, amin. Amin, karena dia berkata bahwa bukan karena usaha kita, tapi darah Yesus yang memberikan keselamatan, amin. Amin, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menghadap-Mu Tuhan di saat Sabat ketika Engkau memberi kami waktu istirahat, mencari-Mu, mengandalkan-Mu, ingin terus makin dekat dengan-Mu, memahami kehendak dan keinginan-Mu. Sebentar Engkau akan bicara melalui firman-Mu untuk mengajar kami tentang puasa. Biar kiranya puasa dapat menjadi salah satu cara kami mendekatkan diri, memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin agar kami makin memahami-Mu dan mendapat pertolongan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, siap untuk mendengar firman pengajaran-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudaraku. Shalom. Selamat Hari Kartini dan selamat mendengarkan firman hari ini tentang puasa. Tentunya ada yang bertanya kepada kita tentang satu hal ini. Apakah orang Kristen tidak diajarkan berpuasa, tidak diharuskan berpuasa? Apakah orang Kristen tidak punya waktu-waktu tertentu harus tanda kutip berpuasa? Nah, tentunya kekristenan berbeda dengan agama Bapak Ibu. Kita tidak, di Alkitab tidak pernah ditentukan ada 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari ditentukan harus puasa. Tidak pernah ada. Karena puasa bagi orang Kristen memiliki makna yang berbeda dengan puasa kebanyakan orang. Mungkin dalam agama lain atau kepercayaan lain puasa itu berguna untuk mendapatkan kuasa. Orang-orang yang mengabdi kepada kuasa kegelapan, mereka puasa untuk dapatkan kuasa gelap. Supaya dirinya jadi adik kuasa, jadi supernatural. Umpamanya gak mempan terhadap peluru, terhadap senjata tajam, terhadap ini dan itu gitu ya. Untuk mendapatkan ilmu tertentu. Kekristenan tidak seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan malah sebaliknya. Dengan berpuasa kita makin merasa tidak mampu. Dengan berpuasa kita merasa diri tidak kuat. Nah di saat itulah kita meminta pertolongan Tuhan yang maha dahsyat itu. Perlu gak kita puasa? Tergantung. Kapan kita puasa juga tergantung. Jadi tidak ada kepastian dan tidak ada keharusan. Nanti saya jelaskan satu persatu. Secara umum, pada keyakinan lain bahwa berpuasa merupakan salah satu alat atau salah satu sarana untuk bisa masuk surga. Mereka coba berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-30, mereka menahan lapar. Kita menyimpulkan, kalau menahan lapar membuat orang masuk surga, maka yang layak dan pantas untuk masuk surga adalah mereka ini. Kalau agama-agama tertentu berpuasa 1 bulan, mereka ini puasa hampir tiap hari karena kelaparan. Mereka menahan lapar. Jadi kalau karena menahan lapar orang masuk surga, maka yang pantas untuk masuk surga adalah anak-anak di Afrika, di Uganda, anak-anak di Yaman, anak-anak di Suriah. Akibat perang mereka tidak mendapatkan makan dengan layak. Mereka kehilangan ayah, mereka kehilangan ibu, mereka hidup sendiri tanpa bisa harus mencari nafkah. Jadi yang pantas untuk masuk surga adalah mereka mestinya. Jika karena menahan lapar orang masuk surga. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi puasa itu bukan untuk masuk surga. Puasa juga bukan untuk menebus dosa. Tidak pernah ada dosa ditebus karena dengan puasa. Tidak pernah ada. Ya. Jadi pemahaman menahan lapar itu bukan tujuan untuk menebus dosa. Itu keliru banget, keliru sekali. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 berkata gini. Aku berkata kepadamu, Tuhan sendiri berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya kalau mereka pamer. Mereka menunjukkan, aku puasa loh gitu. Tetapi apabila engkau berpuasa harusnya minyaki kepalamu, minyaki rambutmu supaya kelihatan lusuh. Cuci mukamu supaya nggak kelihatan muram.
supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu saja yang di tempat yang tersembunyi. Jika perlu, harusnya seorang berpuasa itu nggak perlu diketahui orang lain. Jalani sendiri aja tanpa perlu diketahui orang lain. Makanya tidak perlu ada ketentuan orang Kristen supaya tidak diketahui orang lain. Kalau sudah ditentukan bulan September atau bulan Oktober, ditentukan, maka banyak orang akan tahu bahwa kita akan puasa karena bulan itu merupakan keharusan puasa. Tuhan berkata nggak boleh pamer. Nggak boleh pamer. Jika engkau berpuasa malah tampak seperti tidak berpuasa. Rambut diminyaki, seger, muka dicuci, muka tidak muram, tidak kelihatan lemes gitu. Nah, seperti orang biasa saja. Sebab dengan menampilkan atau menunjukkan show kepada orang lain, you nggak dapat upahnya. Malah munafik cenderung untuk menunjukkan, wow, betapa sucinya dan rohaninya dia. Aku sedang puasa nih gitu. Nah, Tuhan malah nggak menghargai. Ya. Justru kalau kita berpuasa diam-diam, hanya Allah saja yang tahu, maka kita mendapatkan imbalan dan penghormatan dari Tuhan. Jadi yang kayak begini kalau puasa, udah lemes, nggak mau kerja gitu ya. Terus apa? Rambutnya acak-acakan, nggak mau mandi. Badan pada pegal semua gitu. Ngantuk bawaannya kayak orang lagi apa? Lagi on itu ya. Pakai ganja, pakai kayak begitu. Enggak perlu begitu. Munafik itu begitu, ya. Jadi Alkitab mengatakan jangan munafik. Puasa seperti orang biasa saja. Ada di antara orang kerja ya kerja, enggak usah menunjukkan bahwa kita berpuasa. Wajah dan penampilannya jangan terlihat lemah. Jangan diinformasikan pada orang lain, enggak perlu. Saya sedang puasa ini, saya sedang puasa ini, enggak perlu. Enggak usah tahu, hanya Allah yang saja tahu. Tutup mulut kita. Kita sedang bergumul bersama dengan Tuhan. Kita katakan tadi, orang yang menunjukkan bahwa dia berpuasa di hadapan orang lain, dia udah enggak dapat apa-apa. Dapat penghormatan dari orang, tapi enggak dapat penghormatan dari Tuhan. Tidak dapat upah dari Tuhan. Cara yang benar tadi disebutkan, rambut diminyaki. Kalau perempuan ya ke salon ya nggak apa-apa puasa. Bersihkan rambut, cuci muka, tampak segar, nggak perlu pamer, cukup Allah saja yang tahu. Puasa sebetulnya intinya bukan menahan lapar, tapi menahan semua yang buruk, termasuk perkataan dan perbuatan. Jadi puasa itu melatih diri sebetulnya. Melatih diri, bukan untuk menebus dosa. Tapi melatih diri supaya diri jadi berubah. Jadi puasa orang Kristen dengan puasa orang beragama lain beda banget. Beda banget. Orang Kristen tidak perlu tentukan waktunya, kapan saja bisa, ya, tergantung dari panggilan dan kebutuhan. Nanti saya akan uraikan lebih jauh. Jadi puasa itu bukan cuma menahan lapar, menahan emosi. Kalau terpancing marah, ya Anda mesti tahan. Saya bukan cuma tidak makan, tapi waktu emosi naik begitu rupa di kepala, itu juga adalah puasa. Menahan rasa marah, emosi, bersabar, menahan, mengumpat, mesti membalas dengan perkataan-perkataan buruk. Ya, dia ditahan, bahkan sampai melakukan pemukulan. Wah, kita lihat di video media sosial di bulan puasa justru banyak kejadian. Ada seorang senggolan motor lagi puasa ya, nyenggol saja begitu dia sudah minta maaf ini sampai nyembah-nyembah, dihajar juga itu dengan orang yang sedang puasa sampai pingsan-pingsan tuh orang. Sekarang jadi urusan polisi dan banyak hal lagi yang lain. Di tengah-tengah puasa terus saling mengejek, menghina agama lain di sosial media begitu banyak. Jadi apa artinya puasa kalau masih berbuat seperti itu? Jadi nggak ada gunanya puasa seperti itu. Puasa itu bukan hanya tidak menahan makan, ya, tidak menahan minum, tapi juga perasaan dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tujuan puasa sebetulnya untuk membentuk karakter kita, lebih sabar, bisa menguasai diri, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih panjang sabar dan seterusnya. Kan tujuan kita ikut Yesus adalah supaya kita makin serupa dengan Dia. Coba perhatikan ada dua ilustrasi tentang puasa ular dan puasa ulat. Dua-duanya berpuasa. Ular berpuasa, ulat juga berpuasa.
Ya, ular berpuasa untuk mengganti kulit. Ulat berpuasa untuk mengganti bentuk dari tubuhnya. Perhatikan baik-baik. Puasa ular. Anda termasuk yang mana nih ya? Ular itu untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi kembali udah mulai agak tua, dia tahu kulitnya udah harus dilepas, dia ganti kulit untuk jadi muda lagi, jadi awet muda. Melangsungkan kehidupan ular akan mengganti kulitnya. Cara dia membuat hidupnya lebih panjang adalah ganti kulit. Nah, ibu-ibu kan sering ganti kulit tuh di muka ya. Untuk melangsungkan hidupnya dia ganti kulit. Nah, untuk ganti kulit ular tuh berpuasa. Berpuasa. Itu sudah kebiasaan dia. Dalam masa tertentu dia berpuasa. Setelah cukup masa puasa dia mulai melepaskan kulitnya. Ya. Dia bisa melepaskan kulit melalui lubang-lubang kecil atau melepaskan kulit dari kulit-kulit kayu. Dia gesetkan badannya untuk dilepaskan kulitnya. Kemudian setelah selesai dia menggantikan kulitnya, dia mendapatkan kulit yang baru dari tubuhnya. Ya, muda kembali, mengkilap kembali. Selesai melepaskan kulit dan masa puasanya, apa artinya buat kita? Ular sebelum dia berpuasa dan sesudah dia berpuasa menggantikan kulitnya, tetap dia adalah hewan beracun. Tidak berubah sama sekali. Bentuk tubuhnya tetap dia hewan ular. Dulu sebelum puasa ular, sesudah puasa juga ular namanya. Dulu sebelum puasa beracun, sesudah puasa tetap beracun juga. Nggak ada perubahan. Ya, oke. Tingkahnya, sifatnya setelah berubah kulit atau ganti kulit, tetap buas, tetap kejam. Tidak ada perubahan. Makanannya sama. Dia memangsa hewan lain. Sebelum puasa dia begitu, setelah puasa juga sama. Jadi apa artinya? Jika seorang memiliki karakter seperti ular, berpuasa ribuan tahun pun tidak akan pernah mengubah dirinya. Ada begitu banyak orang beragama dan berpuasa, tapi hidupnya nggak berubah. Hidupnya nggak berubah. Sementara ulat itu adalah hewan yang rakus sebelum dia berpuasa. Semua daun dimakan. Saya sudah menyaksikan ini di depan rumah saya sendiri. Saya melihat kenapa daun-daun itu pada habis ujungnya gitu. Lama-lama kemudian seluruh daunnya. Tidak lama kemudian muncul ulat seperti ini. Ya. Jadi sebelum dia puasa rakus minta ampun, tiap hari makan, merusak daun-daunan dan pepohonan. Ya, satu saat dia berhenti makan dan berpuasa. Ulat ini berhenti makan dan berpuasa, lalu kulitnya berubah. Dia mulai mengasingkan diri, kulit yang lunak tadi, ini kan lunak nih, ya, ngeliut-ngeliut. Tapi waktu dia mulai berpuasa, kulitnya jadi keras. Dia nggak bisa menggeliat lagi, dan dia nggak bisa makan pepohonan lagi. Mulai membentuk dari kulit yang keras menjadi kepompong. Akhirnya kepompong dia nggak bisa keluar, jadi dia nggak makan. Nah, di dalam kepompong itu ulat ini berpuasa. Sekian lama dia berpuasa, keluarlah makhluk yang baru, namanya kupu-kupu. Jadi setelah berpuasa dia keluar dari kepompongnya agak pecah bagian depan, lalu dia keluar terus dengan menggerakkan tubuhnya dan keluarlah satu makhluk yang gagah, indah bernama kupu-kupu. Apa artinya? Bentuk ulat berubah setelah berpuasa menjadi kupu-kupu yang mempesona. Pribadinya berubah juga dari ulat menjadi kupu-kupu. Makanannya yang tadinya makan daun-daunan merusak pohon, setelah jadi kupu-kupu dia mengisap madu dan melakukan penyerbukan dari satu bunga ke bunga yang lain. Lalu terjadi pembuahan. Gerakannya, tindakannya semua berubah. Yang tadinya mengeliuk, merusak tanaman, dia terbang dengan indah, berubah sifat dan tabiatnya, dan bahkan membuat keindahan. Ulatnya tadi merusak
Setelah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu yang kehadirannya memperindah taman dan membantu penyerbukan bunga dan menghasilkan buah. Maka yang indah adalah puasa ulat. Puasanya mengubah dirinya dan mengubah fungsi hidupnya. Mestinya puasa yang benar itu seperti ulat. Puasanya mengubah dirinya menjadi makin berguna dalam kehidupan. Kehadirannya dinantikan dan memperindah lingkungan di mana dia hidup. Dalam puasa orang Kristen diajarkan oleh firman Tuhan, ketika ada seorang bertanya atau murid-muridnya bertanya kepada Yesus, murid-murid Yohanes di dalam Matius 9 ayat 14, kenapa kita nggak pernah berpuasa? Sama seperti gereja ini juga, kok nggak pernah adanya dengungan puasa? Nah kali ini saya ajarkan, nanti mungkin satu kali Anda bisa mempraktekkannya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa? Kami dan orang Farisi itu punya ritual agama. Bukan pengikut Yesus. Jadi mereka biasa melakukan ritual-ritual, salah satunya berpuasa. Tapi murid-muridnya tidak, guru. Jawab Yesus kepada mereka. Yesus kasih ilustrasi. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai yang sedang bersuka cita itu ya? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai bersama dengan mereka? Jadi ini dari keluarga pengantin. Keluarga pengantin sedang mempersiapkan pernikahan calon pengantin. Kalau sedang mempersiapkan pernikahan salah satu anggota keluarga, perlu nggak sih mereka berduka? Nggak perlu. Maksudnya begini. Kalau dalam keadaan tertentu suasana hidup kita biasa-biasa saja, semua cukup, berjalan lancar, kita bahagia, nggak perlu harus berpuasa. Itu maksudnya. Dan puasa kapan dilaksanakan? Ketika keluarga mempelai itu berduka cita. Ketika mempelai itu diambil dari hidupnya dan dia baru berduka cita. Nah keluarga itulah yang baru berpuasa. Nah ini ilustrasi. Kalau satu keluarga sedang mau merayakan pesta pernikahan, nggak perlu ada puasa. Makanan lagi enak-enaknya kok banyak makanan. Tapi nanti kalau terjadi suatu kedukaan dalam keluarga itu, baru dilakukan puasa. Dalam bahasa yang lain, kalau semua normal-normal saja dalam kehidupan ini, nggak ada perkara besar, nggak ada ancaman, nggak ada bencana, nggak ada musibah, ngapain berpuasa? Nyusahin diri. Nanti saat Anda terancam, Anda punya problem besar, Anda sedang sakit keras, Anda nggak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah, dan ada macam-macam lagi problem lain. Nah di saat itulah Anda berpuasa. Jadi kesimpulannya berpuasa itu dilakukan ketika terancam, ketika ada musibah, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah yang sulit diselesaikan, baru berpuasa. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Berpuasa dilaksanakan saat atau sedang mengalami pergumulan. Sedang terancam. Pimpinan-pimpinan gembala sidang harus menyuruh jemaat, ayo kita puasa supaya negeri ini jangan sampai salah memilih pemimpin. Kesalah memilih pemimpin berubah semua ya. Dari hukum negeri kita bisa berubah semua, jadi bisa kayak Suriah semua, perang saudara nanti. Negeri-negeri ini pulang-pulang akan pecah, ingin mendirikan kerajaan dan negara sendiri nanti. Nah saat itulah kita harus berpuasa. Ancaman-ancaman terjadi. Terus kemudian ada kesulitan-kesulitan yang Anda nggak bisa tangani. Minta tolong ini pun susah, minta tolong ini susah, susah. Nah saat itulah Anda berpuasa. Saya sudah mempraktekkan ini Ibu Bapak. Dan luar biasa pertolongan itu. Nanti saya cerita. Atau Anda tertiban dengan satu problem yang berat. Itu juga saatnya Anda berpuasa. Jadi berpuasa adalah alat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Biasanya kalau berpuasa tidak hanya menahan lapar, tapi juga harus mengambil waktu berdiam diri untuk datang mendekati diri kepada Tuhan dan membaca firman supaya kita mendapat kekuatan iman. Karena dari pembacaan firman kita mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan menolong kita. Biasanya puasa yang paling baik membaca ayat firman itu dalam Mazmur, kemudian pengkhotbah, Amsal. Itu adalah ayat-ayat yang memberikan dorongan dan kekuatan buat kita. Supaya iman kita itu bangkit. Karena dalam Mazmur, Amsal, dan pengkhotbah itu banyak memberikan kekuatan.
Allah itu pertolonganku, dia gunung batuku, dia gembalaku yang baik dan seterusnya. Itu kan menolong kita. Ya, daripada membaca satu Alkitab kan kelamaan. Jadi pilihlah firman yang menolong, membangkitkan iman kita seperti Mazmur, Amsal dan Pengkhotbah. Contoh-contoh puasa yang pernah ada dalam Alkitab yang dilakukan pertama oleh Yesus. Ketika Yesus akan dicobai, ini kan terancam nih. Jadi dia belum kena ancaman, belum kena persoalan, tapi dia sudah tahu akan dicobai. Yang mencobai setan. Sampai orang tanya, kok bisa sih Tuhan dicobai setan? Nah, kebebasan. Setan bisa mencobai siapa saja termasuk anak Allah. Ya, untuk menunjukkan bahwa anak Allah itu hebat. Bukan dia mah di bawah Lucifer, di bawah setan, makanya bisa dicobai. Enggak. Firman ini menunjukkan betapa Yesus itu hebat dapat mengalahkan cobaan itu. Nah, cobaannya kan macam-macam. Seperti di tengah kelaparan dicobai suruh jadikan roti. Di tengah kelemahan dicobai supaya dia menyembah setan. Ini kondisi-kondisi di mana manusia pun akan mengalami hal yang sama. Dan Yesus berpuasa. 40 hari dia berpuasa. Ya, seperti firman Tuhan katakan, dia dicobai oleh iblis. Ya, dalam Matius 4 ayat 1 dan 2, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, diizinkan Tuhan. Ya, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, di tengah-tengah kelaparan itu cobaan datang. Cobaannya seperti sesuai dengan kebutuhan. Batu suruh jadikan roti. Nah, kan Yesus waktu lapar-laparnya butuh makanan roti itu. Ya. Tapi Yesus dapat mengalahkannya. Itu kunci yang benar adalah makna dari puasa ini. Yesus sekalipun di tengah-tengah kebutuhan makan, dia dapat mengatasi dan mengalahkan cobaan itu. Contoh kedua, puasa itu dilakukan oleh Musa. Ketika Musa harus kembali menulis 2 loh batu yang penting, karena loh batu pertama sudah dilemparkan dia. Lalu dia harus menuliskan ayat-ayat suci. Maka Musa berpikir untuk melakukan hal itu dia butuh berpuasa. Ya, pekerjaan yang suci. Jadi kalau akan melakukan sebuah pekerjaan yang suci, pekerjaan yang luhur, pekerjaan yang kudus, maka Musa berpuasa 40 hari. Tertulis dalam Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan di atas gunung Sinai itu 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menuliskan pada loh batu itu segala perkataan perjanjian, yaitu 10 firman untuk menggantikan 2 loh batu yang telah dibuang, itu dihancurkan itu. Saya ingin ingatkan saudara, jangan coba melakukan puasa seperti Yesus ini dan Musa jika memang bukan Tuhan yang suruh. Sebab pernah terjadi itu di Kosambi, 2 orang wanita, masih ingat cerita dulu? Akhirnya mati hari ke-27 karena nggak makan. Dia katanya mendapat penglihatan bahwa dia akan diangkat Tuhan, dibawa ke Israel dan Roma kalau nggak salah, ya, dengan berpuasa nanti. Jadi dia nggak mau ikut tur, nggak mau bayar tur, nggak mau bikin paspor, nggak mau minta izin visa. Jadi tiba-tiba mau diangkat saja. Hari ke-27 meninggal. Perempuan yang mengambil inisiatif, perempuan yang kedua itu berhenti pada hari belasan. Kalau nggak hari 11 atau 12, dia merasa ini nggak benar gitu. Ya, ketika dia konsultasi dengan orang lain, dia dapat pencerahan, dia bilang tinggalkan puasa itu. Tinggal sendirian wanita. Hari ke-27 dia meninggal. Jangan lakukan ini jika Allah tidak mau manggil Anda secara khusus. Jangan sembarangan berpuasa kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Yang ketiga adalah puasa Elia. Ketika Elia setelah menghadapi nabi-nabi Baal dan Asitoret, ya, dia harus berjalan lagi. Nah, waktu dia akan melepaskan kuasanya kepada Elia. Jadi puasa pun dilakukan ketika akan menaikkan tugas mulia. Selain menulis di atas 2 loh batu, melemparkan kuasa urapan itu kepada nabi lain, dari Elia kepada Elisa, maka Elia berpuasa. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan itu ia dapat berjalan 40 hari 40 malam lamanya tanpa makan minum itu ke gunung Allah, yaitu di Gunung Horeb. Setelah itu Tuhan menyuruh dia melepaskan kuasanya kepada generasi selanjutnya yang bernama Elisa. Elia berpuasa juga. Yang keempat, puasa Esther. Puasa Esther ini terjadi ketika Mordekai, pamannya Esther itu
tidak mau tunduk pada Panglima Haman. Panglima Haman itu adalah tangan kanan Raja Ahasweros kalau tidak salah. Ketika Mordekai tidak mau menyembah, karena ketika Haman berjalan semua rakyat menyembah dia. Mordekai bilang, yang kusembah cuma Tuhan. Semua panglima kuhormati tapi tidak harus kusembah. Ketika Haman melihat Mordekai tidak menyembah, kan dia berdiri sendiri, kelihatan toh? Haman sakit hati. Haman pulang, tanya siapa orang itu? Mordekai. Oke, akan kubunuh dia. Haman kan merasa berkuasa. Tapi tidak hanya Mordekai yang akan dibunuh. Seluruh bangsa Mordekai itu harus dibunuh. Dicari tahu Mordekai dari suku apa. Ternyata Mordekai itu suku Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Ahasweros. Begitu. Lalu mulai disiapkan pembantaian. Surat dibuat begitu rupa oleh Haman, panglima dari raja itu. Pernyataan bahwa di setiap wilayah pada waktu ditentukan maka semua prajurit yang dikerahkan oleh Haman harus membunuh orang-orang Yahudi. Nah, hal itu diketahui oleh Mordekai. Esther penggantinya Ratu Wasti. Jadi dia adalah istri raja dari Ahasweros. Lalu Mordekai lapor ke ponakannya ini. Jadi Mordekai ini pamannya Esther. Dia bilang, Esther, kamu enak-enak ya di istana. Kamu dengar berita enggak? Dalam beberapa hari lagi seluruh orang Yahudi di negeri ini akan dibantai habis. Sama seperti waktu orang-orang Yahudi dibantai habis oleh Hitler. Itu beritanya sudah santer Bapak Ibu. Bukan cuma di Polandia, di Jerman, tapi di Rusia juga seluruh orang Yahudi dibantai dengan cara yang berbeda. Ketika Esther begitu, lalu Esther bertanya, apa yang bisa saya perbuat? Saya cuma seorang wanita. Dia bilang, lakukan sesuatu. Toh kamu juga akan dibunuh juga karena kamu orang Yahudi. Lalu akhirnya Esther berkata, kita minta pertolongan Tuhan. Jadi ancaman pun, puasa pun dapat dilakukan ketika ancaman itu datang bukan hanya pada diri sendiri, satu bangsa. Sama seperti pemilihan presiden, kalau sampai salah ini terjadi, ya kalau kita lihat nih makin lama makin santer, makin lama makin mendekati waktu 2024 ya pemilihan presiden ya, menjelang Oktober gitu. Kita kan makin kelihatan nih siapa yang jadi pemimpin. Saya punya keyakinan bahwa tidak mungkin presiden FIFA itu membatalkan pertandingan itu hanya perkataan Ganjar. Siapa Ganjar? Itu cuma gubernur satu wilayah doang. Ya, nggak mungkin, tapi pasti ada sebab lain. Menurut saya sih presiden FIFA berpikir begini. Kalau toh pertandingan itu dilaksanakan di Indonesia, kemungkinan besar terjadi teror. Bisa saja terjadi pembunuhan terhadap kesebelasan Israel. Nah akhirnya jadi kacau seluruh dunia. FIFA mengambil kebijakan, ya kalau gitu tunda sajalah atau batalkan saja. Apalagi kan kalau sampai Israel menang benderanya nggak boleh diangkat. Nah itu kan jadi tambah nggak karuan nanti. Gejalanya panjang. Mungkin Presiden FIFA kasihan kepada Presiden Pak Jokowi kalau itu dibiarkan terjadi. Tambah nggak karuan. Jadi bukan karena perkataan Ganjar itulah menyebabkan Presiden FIFA menurut saya menghentikan atau membatalkan. Ada banyak faktor yang lain yang dipikirkan panjang oleh Presiden itu. Nah, keadaan terancam seperti ini Esther mengambil keputusan. Aku puasa. Dan aku minta semua orang Yahudi di negeri ini sampai hewan-hewan yang ada dipelihara pun ikut berpuasa. Untuk meminta pertolongan Tuhan agar rencana jahat Haman membunuh orang Yahudi dalam satu hari itu batal. Nah ini kan luar biasa Bapak Ibu. Dan itu berhasil. Esther berhasil. Esther berkata, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik malam maupun siang. Jadi puasanya bukan cuma nggak makan pagi sampai malam, tapi nggak makan 3 hari berturut-turut. Ya puasanya Kristen jauh lebih hebat Bapak Ibu. Kalau puasa agama lain mungkin puasa cuma setengah hari, ganti hari aja. Tapi puasa Kristen sama sekali tidak makan 3 hari. Kalau tadi Yesus, Musa itu 40 hari malah nggak makan. Makanya bisa mati. Kalau Tuhan tidak panggil bisa mati. Esther berkata, jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, atau waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Permaisuri manapun kalau raja tidak berkenan dia masuk tanpa dipanggil, mati hukumannya. Jadi itu pertaruhan nyawa. Nah, puasa ini merupakan cara untuk menghadapi ancaman. Bisa Esther yang mati, atau orang Yahudi mati, atau Haman yang digagalkan dengan sananya. Kemudian aku akan masuk menghadap raja untuk meminta permohonan. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Undang-undang adalah permaisuri manapun tidak akan boleh masuk kalau tidak diperintahkan raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini taruhan nyawa Bapak, ini ancaman hebat banget ini. Dan cerita ini kita tahu setelah puasa 3 hari berjalan, Esther tanpa diminta masuk ke istana dan menghadap raja. Raja lah kemudian dengan buru-buru memakai pakaian besarannya, melihat Esther masuk, raja berubah pikiran, raja berubah hati. Raja lalu mengulurkan tongkatnya sebagai tanda berkenan. Dia bilang, Esther ada apa? Kenapa datang tanpa kusuruh? Nah, Esther menyampaikan berita bahwa Haman berniat jahat untuk membunuh seluruh orang Yahudi di negeri raja ini. Raja baru tahu tuh. Dibongkarnya cerita itu. Lalu yang terjadi sebaliknya. Hamanlah, singkat ceritanya, Hamanlah yang digantung di tiang gantungan itu. Selesailah pekerjaan Esther dan Mordekai. Terhindar dari pembunuhan massal pada hari itu. Akibat dari puasa. Puasa yang kelima Daniel. Daniel berpuasa 10 hari. Puasa Daniel lain lagi. Jadi kalau puasa agama lain cuma satu jenis. Puasa Kristen banyak jenisnya, termasuk Daniel. Waktu itu Daniel disuruh, karena dia pegawai kerajaan, disuruh makan bersama raja. Nah, makan raja itu tentu enak. Satu enak, kedua memabukkan Bapak Ibu. Memabukkan, dan Daniel lalu mengambil keputusan. Saya kan hamba Tuhan. Saya kan hamba Allah. Jadi bukan hanya perkataan, tapi makanan saya pun yang saya makan tidak boleh merusak rohani saya. Orang kalau udah mabuk buat apa saja bisa. Daniel berkata gini, adakanlah percobaan. Aku nggak mau makanan raja selain bukan makanan baik ya buat dia. Ya, dia juga cuma minta makanan yang biasa. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Yaitu Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel. 4 orang ini. Coba bikin perbandingan. Selama 10 hari aku tidak mau makan raja. Biarkan kami diberikan sayur untuk dimakan dan air putih untuk diminum. Kelihatannya nih, saya coba teliti ini di Google. Ternyata makanan ini baik untuk Anda yang diabetes. Ya, yang kolesterol. Berpuasa seperti ini. Saya membaca di sebuah video, untuk mengatasi diabetes dan kolesterol, ambil langkah yaitu berpuasa. Nah, puasa Daniel ini bagus. Itu mengurangi makan daging, lemak gitu ya, gula. Nah, ini caranya. Ya, makan sayur dan air putih. Saya sih yakin bukan cuma ini aja, ada makanan lain juga yang bergizi. Setelah 10 hari lewat, ternyata tubuh keempat orang ini itu lebih segar dibanding pemuda-pemuda lain dalam kerajaan ini di Babilonia. Ternyata selain itu Allah itu, karena Allah melihat niat baik dari Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego menghormati Tuhan. Maka tambahannya adalah hikmat. Mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang muda di dalam kerajaan Babel. Ya, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Saya tidak bilang vegetarian itu lebih baik ya daripada yang biasa. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ternyata santapan raja itu nggak sehat, ya, banyak santan mungkin, banyak lemak. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, Sadrak, Meshak, Abednego, dan Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Ternyata puasa yang kita ambil untuk menghormati Tuhan
itu berdampak Tuhan memberikan hikmat lebih kepada orang-orang yang menghormati Tuhan. Yang terakhir adalah, saya kasih contoh puasa murid-murid Yesus. Puasa ini dapat mengatasi kuasa kegelapan. Puasa ini juga untuk mengatasi doa-doa yang tidak terjawab dan belum terjawab. Di dalam Matius 17, 19, 21, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ini, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lalu ditambah dalam kurung, jenis ini, mungkin ini ada kekhususan tersendiri. Kuasa kegelapan yang mengikat orang itu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada kalanya di mana kita harus melakukan puasa jika kita akan melakukan pelepasan, ya pengusiran setan, melayani, mengantisipasi guna-guna, ya dan lain-lain. Jika Anda dihadapkan dengan pelayanan seperti ini, tahu kelihatannya agak berat, sebaiknya mengambil puasa untuk meminta pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada yang merasa dihantui oleh kuasa gelap, diganggu oleh kuasa gelap, jenis ini harus dipraktikkan. Berpuasa lebih dahulu untuk melakukan pelepasan, pelayanan pelepasan. Yang terakhir, jika Anda berpuasa, anggapan-anggapan orang berpuasa untuk menebus dosa itu keliru. Hanya ada satu yang mengampuni dosa dan menghapus dosa kita, yaitu kematian Kristus. Amal perbuatan baik kita termasuk puasa, ibadah kita, persembahan kita tidak bisa menghapus dosa. Tidak bisa menghapus dosa. Yang dapat menghapus dosa adalah kematian Kristus, salib Yesus saja. Kematian Yesuslah yang menebus dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Maka penebusan dosa harus mengalami maut. Maka Yesuslah yang mengambil maut itu sehingga dosa kita ditebusnya. Perbuatan amal orang nyumbang ratusan triliun sekalipun tidak akan bisa menghapus dosa. Berpuasa sampai jungkir balik sehingga perutnya nggak ada, hilang, tidak akan menghapus dosa. Melakukan kebaikan ini dan itu tidak akan bisa menebus dosa. Yang dapat menebus dosa adalah kematian Yesus. Jadi kalau Anda berpuasa tujuannya bukan menghapus dosa. Puasa kan melemahkan tubuh. Merasa saat Anda berpuasa tubuh jadi lemah, walaupun kita tidak tampilkan, tidak pamerkan, tubuh jadi lemah. Di tengah-tengah kelemahan ini kita berkata, Tuhan, aku lemah. Aku tidak bisa menyelesaikan persoalanku, ancaman yang akan terjadi pada aku, musibah yang sedang aku alami, kekuatan lain yang sedang mengancamku. Aku mohon pertolongan Tuhan. Itu maksudnya. Dengan kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan di tengah-tengah puasa kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Bukan menebus dosa, dosa kita sudah ditebus. Jadi puasanya orang Kristen dengan puasa beragama lain beda. Puasanya orang Kristen, orang yang sudah ditebus dosanya meminta pertolongan Tuhan, jadi nggak perlu lagi minta penebusan dosa. Sementara agama lain nggak ada yang menebusnya. Jadi kalau dia mau menebus dosanya silahkan aja, itu anggapan mereka. Tapi itu pun tidak akan berhasil, karena penebusan dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal dan perbuatan mereka. Sekali lagi, dapat menebus dosa adalah Allah sendiri. Berpuasalah sesuai dengan panggilan. Kalau Anda nggak dipanggil, nggak ada masalah apa-apa, ngapain puasa? Kecuali Anda berkata, kok makin lama saya makin jauh ya, makin lama saya makin duniawi ya, makin lama kok saya makin jarang berdoa ya, Alkitab juga jarang dibaca gitu. Kok makin lama saya makin nggak karuan hidup. Nah, ambillah puasa untuk membuat Anda makin dekat dengan Dia. Gak ada ancaman, gak ada musibah, tapi membuat kita jauh dari Tuhan. Berpuasalah satu kali. Jadi berpuasa dilakukan ketika kita merasa makin jauh dari Tuhan. Berpuasa ketika ada ancaman, berpuasa ketika ada musibah, berpuasa ketika kita berduka, berpuasa ketika kita meminta pertolongan Tuhan. Baru mengambil puasa. Kalau semua oke-oke saja ya gak usah nyiksa diri. Ya.
Kita minta pertolongan Tuhan dalam keadaan lemah dan rendah hati untuk kesembuhan diri kita atau kesembuhan orang yang kita cintai, untuk problema yang sedang kita hadapi, untuk kesulitan-kesulitan yang belum teratasi, untuk musibah yang terjadi, untuk ancaman dan lain-lain. Tujuannya untuk itu. Saya ambil satu kesaksian. Satu kali keluarga dekat saya kena musibah. Ya karena persoalan kecil sebenarnya, tapi dipersoalkan secara hukum lalu ditahan oleh polisi. Ditahan polisi, saya suruh datang untuk menjadi saksi, karena kan kita nggak bisa bayar pengacara. Saya datang, saya temani orang itu, kita diinterogasi sampai jam 2 pagi. Saya pikir setelah interogasi saya bisa bawa saudara saya itu pulang. Dia bilang nggak bisa, saudara mesti ditahan. Ya saya pulang sendiri. Wah, waktu itu saya gelisah gimana melepaskan saudara ini dari penjara ini sambil ditahan menunggu nanti pengadilan. Gitu ya. Kita nggak punya uang nggak punya, nggak bisa sewa pengacara, polisi kita nggak kenal, kita nggak punya backingan apapun. Kemudian Tuhan ingatkan saya dan Tuhan tegur saya loh. Misalkan di hati saya dia berkata, kenapa kamu andalkan manusia? Kamu lupa ada saya. Waktu itu saya langsung sedikit agak terharu gitu ya, menangis. Dan Tuhan tolong saya. Tiba-tiba saya ambil inisiatif, kalau gitu saya mesti puasa. 3 hari saya puasa. Saya puasa sendiri, saya tidak beritahu yang lain. Saya puasa sendiri, saya bilang Tuhan tolong saya. Biar keluarga ini dapat tertolong. Saya puasa 3 hari. Kemudian polisi itu yang menahannya datang ke rumah setelah hari ketiga. Mungkin dia diam-diam dia menyelidiki. Wah, ternyata kasus orang ini kok kecil, kok dimasalahkan. Polisi itu berkata langsung kepada saya, dia bilang, dipanggil saya datang lagi ke polsek itu, dia bilang, saudaramu ini masih muda, kalau saya tahan dia akan kapok dan pasti frustasi dia. Ya. Kok bosnya, dia bilang, kok bosnya hanya masalah soal kalau waktu itu ingat saya 500.000, hanya 500.000 harus memenjarakan orang gitu. Ternyata polisinya orang Kristen, orang Batak. Saya lupa markanya apa waktu itu. Polisinya itu datang menghampiri bosnya. Saya yakin itu hasil puasa. Dia tegur bosnya, kemudian dia sendiri minta tanda tangan, kemudian polisi itu yang mengeluarkan saudara saya itu. Hari keempat setelah puasa, dia berikan saya, dia panggil saya, mengambil saudara itu dari tahanan. Saya sempat pergi ke tahanan melihat dia ditahan di situ. Ya, kita kan orang Tionghoa, kalau ditahan itu kan jadi masalah. Saya langsung menangis setelah terjadi itu. Wah, luar biasa. Puasa itu mengandung kuasa yang besar kalau kita laksanakan dengan sungguh hati. Hal yang kedua, saya punya teman bisnis yang sekarang yang meminjamkan ruko di Palem Lestari. Dia cetak sablon, menggunakan tinta, ini soal bisnis. Dia sudah kerjasama sama Gajah Tunggal. Jadi semua plastik yang membungkus ban-ban Gajah Tunggal itu semua diproduksi oleh teman saya itu. Satu kali tidak tahu gimana dia telepon saya, dia bilang, Pak Samuel, saya sedang ada musibah. Bukan musibah, saya terancam bangkrut. Karena Gajah Tunggal akan menyetop produk saya. Alasannya apa? Dia bilang harga tinta, harga cetakan yang saya berikan kepadanya, dia bilang buat Gajah Tunggal terlalu mahal. Ternyata ada saingan tuh yang masuk Bapak Ibu. Memberikan contoh ya, sablon cetakan jauh lebih murah dari teman saya. Teman saya dipanggil oleh direktur Gajah Tunggal. Dia bilang, you kasih harga saya bertahun-tahun ambil keuntungan begitu besar, dia bilang. Kalau you nggak bisa buktikan, saya akan hentikan kerjasama kita. Dan itu miliaran Bapak Ibu. Itu semua mesin yang ada di rumahnya di pabriknya akan berhenti produk kalau Gajah Tunggal itu menghentikannya. Wah, dia langsung bilang sama saya, tolong Pak Samuel, saya nggak punya cara lain. Saya bilang kita puasa yuk, saya bilang. Kalau kita berdoa. Berdoa kemana? Kalau berdoa di rumahnya besar. Dia bilang nanti pasti mengganggu pekerjaan saya. Gini saja, kita ke Ungaran. Tahu Ungaran Bapak Ibu di Semarang? Jadi hari itu juga dia beli tiket pesawat, kita berdua. Dia belikan saya tiket, kita pergi sampai sana, sambung dari bandara di Semarang ke Ungaran. Kita juga nggak tahu di mana Ungaran, mesti bertaksi ngomongnya Ungaran tempat kita doa.
Diantar sampai di Ungaran, kita 1-2 hari sana kita puasa. Kebetulan di Ungaran saat itu sedang puasa, jadi nggak ada makanan, sekalian puasa. Hari ketiga kita pulang. Jadi 1-2 hari di Ungaran tuh ada itu bukit-bukit, ada lubang untuk puasa. Saya ajak dia berdoa di situ, kita puasa. Puasa buat saya sih biasa. Saya dari dulu saya udah susah. Pernah 2 tahun saya makan cuma sehari sekali doang. Jadi puasa biasa lah. Jadi kalau nggak heran tubuh saya ini nggak gemuk karena puasa itu. Ya, jadi kalau lihat Arta, kita nggak percaya kalau dia puasa. Ibu bapak kekasih, jadi puasa buat saya biasa. Ya, kadang saya makan pagi aja suka jam 2. Ibu Wi tahu lah kalau saya makan sering terlambat, jam 2, jam 3 baru makan, wah biasa, udah biasa. Waktu kita puasa, lalu kita masuk ke dalam bukit doa, saya mulai menyembah, ajak dia nyanyi, berdua. Dia nangis menggerung di situ. Dia bilang, aduh saya akan jatuh miskin, habis dah usaha saya karena gajah tunggal memutuskan hubungan kerja. Dia nangis, saya ikut nangis, kita kan sahabat. Dari tahun 75 kita kenal dengan dia. Dia udah lama, udah 40-50 tahun kenal dia. Dia nangis, saya ikut sedih juga kan kalau lihat teman menangis gitu. Terus dari mulai siang sampai sore kita di kamar doa itu, di bukit doa itu. Besok begitu lagi pagi gitu. Kita lihat ternyata banyak hamba Tuhan yang sedang puasa juga di situ. Ada puluhan hamba Tuhan tidur sama-sama kita juga cerita dia berpuasa. Banyak kesaksian dia menyembuhkan orang segala macam. Makin kita kuatkan dengar begitu. Selesai hari ketiga kita pulang. Pulang sampai Jakarta, ya udah masing-masing, dia pulang, saya pulang. Hari keempat dia ke Gajah Tunggal lagi untuk memberikan laporan. Sampai di Gajah Tunggal, direktur langsung ngomong, nggak usah dijelaskan, udah, nggak usah jelaskan. Ternyata direktur itu mengambil hasil cetakan dia dengan cetakan saingannya, masukkan ke lab. Yang saingannya itu sebentar aja luntur, yang hasil cetakan dia tidak. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa cetakan dia lebih mahal daripada saingannya? Karena warnanya, tintanya lebih mahal daripada yang saingannya. Saingannya itu ingin menjatuhkan dia. Akhirnya sampai sekarang nih kerjasama itu berjalan terus. Jadi puasa doa itu menyelesaikan masalah. Kok bisa direktur itu sendiri mengambil inisiatif pergi ke lab untuk membuat tinta, menguji tinta dari cetakan dari 2 orang yang bersaing itu. Nah itu semua karena gerakan dari puasa. Bapak Ibu, saya tidak tahu Anda saat ini sedang bergumul tentang masalah apa, menghadapi problem apa. Di saat kita nggak mampu, maka ada jalan lain, yang terbaik adalah doa dan puasa. Sekali lagi, puasa bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tapi puasa untuk merendahkan hati kita, meminta pertolongan Tuhan. Dan ingat, dengan doa puasa kita, harusnya kita berubah. Sama seperti ulat menjadi kupu-kupu, bukan ular tetap menjadi ular. Puasa dan doa kita itu akan mengubah kita supaya kita makin serupa dengan Dia. Itu tujuan dari puasa, tujuan makna dari doa puasa kita. Kalau saat ini mungkin Anda sedang mengalami pergumulan, masalah kehidupan atau ancaman apapun, maka langkah terbaik adalah dekat dengan Tuhan dan merendahkan diri kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita naikkan sebuah pujian, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doa. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui,
jawab doa. Jemaat menaikkan pujian ini. Yesus, biar musik alunkan pujian ini. Yesus, Yesus. Kita bertuhankan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya sanggup menebus dosa-dosa kita, Dia menyertai untuk membuat kita aman. Dia menyertai seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya. Penyertaannya akan melindungi kita. Penyertaannya juga akan membuat kita aman. Tak akan ada seorang bapak membiarkan anaknya terancam. Tak akan ada seorang bapak membiarkan anaknya bergumul sendiri. Tak akan ada seorang bapak membiarkan anaknya kesusahan terus-menerus. Bapak punya naluri tinggi untuk melindungi anak-anaknya. Adakah engkau tahu bahwa Allah di dalam Yesus telah menjadi Bapa kita? Dia berjanji menyertai, sekaligus Dia membantu menyelesaikan masalah-masalah kita yang mengancam, yang akan menghancurkan kita, yang membuat kita frustasi, membuat beban terlalu berat. Dia bilang, datang kepadaku, aku akan menolongmu. Maka sarana yang terbaik adalah datang menghampiri Dia dengan merendahkan hati kita. Jika saat ini Bapak Ibu Saudaraku memiliki beban berat, ada ancaman dalam hidupmu, problema usaha yang membuat engkau mengalami kesulitan, saingan-saingan, kesulitan dan musibah membuat hidupmu jadi berubah. Mari ambil sikap, berpuasalah dalam 1-2 hari ini dan melangkah dengan iman, hampiri Tuhan dan minta pertolongannya. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Jika saat ini ada di antara saudara sedang mengalami beban seperti ini, ancaman, kesulitan, pergumulan berat, saya mendoakan lebih dulu sebelum engkau mengambil langkah berpuasa. Angkat tanganmu dan saya berdoa bagimu. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ke depan, kemungkinan anak-anakmu ini mengambil langkah untuk berpuasa. Bantu ya Tuhan. Bantu anak-anakmu ini, engkau menggenggam tangan mereka. Bantu untuk memberi kekuatan dan mampu menahan rasa lapar, menyangkal diri dan memikul salib. Menahan diri untuk hidup dalam kekudusan. Menahan diri dari emosi dan kemarahan. Biar puasa anak-anakmu berkenan Tuhan, yang akan menurunkan kuasa-Mu turun membela dan menolong anakmu. Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Luluskan dan genapi kerinduannya ya Tuhan. Sama seperti Engkau telah menolong begitu banyak orang. Engkau menolong hamba dan Engkau menolong yang lain juga. Dengar doa kami, jangan lalui kami Tuhan. Jawab doa dan kebutuhan kami. Kami sangat percaya, jika kami punya iman, maka kami dapat memindahkan gunung masalah, problem masalah. Sebesar apapun Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah memohon. Turunkan tangan saudara. Dalam doa ini kami mohon kesembuhan daripada-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan oleh karena bilur-Mu. Yang susah Kau hiburkan karena Engkau penghibur sejati. Yang berbeban Kau angkat, ringankan langkah kami. Yang kekurangan Kau cukupkan dengan berkat dengan cara-Mu sendiri. Engkau membuat usaha dan pekerjaan kami lancar dan Engkau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak kami, mantu kami, sehatkan cucu kami, sehatkan orang tua dan mertua kami. Buat kami berhasil dengan tangan kami sendiri.
Keringat kami yang mendatangkan berkat ya Tuhan, sehingga kami dapat memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati di siang hari ini, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari saya undang para petugas kolekte yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekte. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang dinaikkan, untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, pakai persembahan ini sebagai alat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Kita tidak dilarang mengucapkan selamat Idul Fitri. Silakan sampaikan kepada saudara-saudara famili kita yang berbeda iman. Kalau mereka mungkin melarang kita, melarang mengucapkan selamat Natal, kita tidak ada larangan mengucapkan selamat Idul Fitri kepada mereka. Ya, apalagi kalau dapat ketupat kan, tidak ada masalah buat kita. Oke, minggu berikutnya saya akan berbicara tentang kremasi. Jadi pemakaman dengan cara yang berbeda. Akan saya jelaskan nanti pada minggu pertama. Mari kita bangkit berdiri. Selamat liburan, dan kalau bisa tidak perlu sampai jauh-jauh karena di luar kota juga jalanan macet, kafe tutup, restoran tutup, sulit mendapatkan makanan setahu saya. Kecuali Anda pergi mungkin ke negeri yang tidak merayakan Idul Fitri. Ya. Baik. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kiranya tentang puasa telah jelas bagi kami. Kami akan melaksanakan ketika panggilan itu datang. Ketika pergumulan berat itu menimpa kehidupan. Ketika kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika ancaman-ancaman itu datang mau merusak kehidupan. Ketika kuasa gelap juga mau mengganggu kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pertolongan kami, gunung batu kami. Padamu ada pertolongan, padamu ada jalan keluar. Hati kami, latih kami begitu rupa. Supaya kami makin dekat denganmu. Makin berubah seperti dirimu. Bagaikan ulat yang telah menjadi kupu-kupu. Begitulah kiranya puasa doa kami membuat kami makin indah. Diharapkan kehadirannya untuk membuat hidup lebih bermanfaat. Saudaraku kekasih, firman Tuhan telah didengarkan. Bawalah pulang dan praktekkan itu agar hidupmu makin berguna bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Allah memberkatimu. Allah menyinari wajahnya kepadamu. Allah selalu menemani engkau dan memberikan berkat-Nya dalam kasih Bapa, cinta Yesus yang tak berkesudahan, kekuatan perlindungan kudus ada bersama kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan